Oke, selamat siang. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Agustinus Pranda, kelas 2020A, Prodi Keperawatan, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Komunikasi dalam Keperawatan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari komunikasi keperawatan. Komunikasi adalah suatu interaksi antara perawat dan pasien dan profesional kesehatan lain, serta perawat dan komunikasi. Proses interaksi manusia terjadi melalui komunikasi verbal dan non-verbal, tertulis dan tidak tertulis, terencana dan tidak terencana. Agar perawat efektif dalam berinteraksi, mereka harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris atau communication dan dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata communis, memiliki arti membangun kebersamaan harmonis antara dua atau lebih. Banyak pendapat dan konsep tentang komunikasi yang ditemukan oleh para ahli komunikasi. Saya akan menjelaskan 5 pengertian komunikasi menurut para ahli, antara lain: 1. Menurut Astrid. Menurut Astrid menyampaikan bahwa komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi. Menurut Robert G. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Yang ketiga, menurut David 1981, komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Yang keempat, menurut Scrum W, komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain. Yang kelima, komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu orang kepada orang lain. Oke, sekarang kita memasuki tujuan dari komunikasi. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantung dengan orang lain melalui komunikasi. Dan peningkatan identitas dan integritas diri. Keadaan sakit terlalu lama cenderung menyebabkan klien mengalami gangguan intensitas dan integritas diri sehingga tidak memiliki rasa percaya diri. Adapun unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator, komunikan, pesan, suara atau bunyi untuk menghindari penyampaian pesan yang tidak akurat. Keterampilan komunikasi meliputi kemampuan pengiriman dan penerimaan. Yang berikut, setting tempat atau lokasi komunikasi berlangsung. Yang berikut, media merupakan channel sensor yang membawa pesan. Bentuk-bentuk komunikasi. Ada 2 bentuk komunikasi antara lain. Komunikasi verbal, karakteristik komunikasi verbal yang efektif. Yang pertama, intonasi, kecepatan berbicara, humor. Komunikasi nonverbal merupakan bahasa tubuh, isyarat, penggerak tubuh. Contoh, sentuhan, ekspresi wajah, penampilan fisik, dan sikap tubuh. Adapun faktor yang mempengaruhi komunikasi, yang pertama, perkembangan
Contohnya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi. Yang berikut presensi, nilai, emosi, pengetahuan, latar belakang sosial budaya, peran, tatanan interaksi. Hambatan dalam komunikasi. Ada dua faktor hambatan antara lain faktor bersifat teknis dan faktor yang bersifat perilaku. Contoh faktor yang bersifat teknis, kurangnya pengasaan teknis komunikasi mencakup unsur yang ada dalam komunikator. Contoh pengungkapan pesan. Sementara faktor yang bersifat perilaku adalah perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang bersifat ketidakmauan untuk berubah walaupun salah. Oke, terima kasih segala bentuk perhatian karena telah mendengarkan hasil presentasi makalah komunikasi dari saya. Mungkin saya rasa cukup apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.